Hasil autopsi terhadap jenazah wanita yang ditemukan di bawah jembatan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara mengungkap, jenazah korban bernama Anggraini mengalami 3 luka tusuk di bagian leher kiri dan kanan. Luka terbuka juga terdapat di bagian dada kanan, selain luka sobek di tangan. Selain sejumlah luka tusuk, ditemukan juga bekas sling di perut, diduga alat untuk menenggelamkan korban ke dasar sungai dengan pemberat. Korban diperkirakan sudah tewas 2 hari sebelum ditemukan. Polres Ogan Ilir membentuk tim untuk mengungkap kematian korban. Luka tusuknya itu pada daerah leher kanan kiri, kemudian pada daerah dada kanan bawah. Itu kemudian ada luka robek, jadi nampaknya melawan juga ada itu pada punggung tangan kanan dan kiri. Dokter, ditemukan juga informasi ada seling dokter di kaki dan tangan, betul tidak? Sebenarnya bukan di kaki dan tangan, di perut. Di perut? Ya, di perutnya, jadi pakai kabel, dimasukkan batu, lumayan berat batunya. Ya pemirsa, hasil autopsi terhadap jenazah wanita yang ditemukan di bawah jembatan Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk mengetahui kondisi jenazah dan penyebab kematian korban, sudah bersama kami Dr. Indra Shakti Nasution selaku dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Selamat pagi, Dr. Indra. Kami pertama ingin mengetahui apa saja hasil temuan dokter yang melakukan autopsi terhadap korban, luka apa saja dan di bagian mana saja yang ditemukan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pada korban atas nama Ita Anggraini tadi, kita lakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalamnya. Pada pemeriksaan luar, kita jumpai tadi ada luka tusuk, memang luka tusuk di leher kanan dan di leher kiri. Sama satu lagi luka tusuk di dada kanan bawah. Kemudian dia seperti juga melawan tadi, pada punggung tangan kanan dan kiri itu ada luka robek. Serta ada memar di daerah dadanya sama di daerah pinggangnya. Nah itu mungkin kemungkinan besar ditendang nih. Jadi dia niaya juga baru tusuk. Karena kita jumpai di sini. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalamnya ya yang ditusuk itu semua yang mengenai organ-organ vital jadinya. Kalau saya lihat. Baik, ini artinya sejauh ini analisis dari pihak dokter forensik memang ada senjata, beberapa jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban. Kalau kita lihat itu dia kekerasan tajam. Ya, ada juga kekerasan tubuh. Kalau kekerasan tubuh itulah dia tadi di memar-memar tadi. Kalau kekerasan tajam itu pada daerah pada daerah leher tadi sama dada. Baik. Ya, itu semua kekerasan tajam. Satu senjata saya lihat itu. Baik. Dokter tadi menyebut bahwa ada ditemukan juga luka di bagian punggung tangan yang bisa menyimpulkan bahwa sempat ada perlawanan dari korban, begitu dok? Iya benar. Baik, selain itu apalagi dok temuan dari pihak dokter forensik? Nah, selain itu kita jumpa juga adanya sling itu perutnya itu dililitkan kabel itu. Kemudian kabel itu dikasih juga pemberat. Pemberatnya itu batu ya untuk penggilingan tepung itulah. Beratnya paling tidak itu ada hampir 10 kilo itulah mungkin kurang lebih. Itu gunanya itu untuk menenggelamkan jenazah itu. Makanya mungkin itu waktu dia air sungai itu naik, dia tidak nampak. Tapi begitu air sungai itu turun, baru dia nampak deh. Baik, dokter, dari temuan mulai dari tadi luka tusuk di leher, kemudian juga bekas sling yang dokter sebutkan, apakah bisa ditentukan ataupun diperkirakan apakah korban memang sudah meninggal dengan kekerasan tadi baru kemudian diberatkan atau seperti apa rangkaian ceritanya, dok? Nah, kalau kita hasil pemeriksaan saya itu sepertinya korban itu sudah sudah dihabisi dulu di situ, kemudian baru dia dibuang, baru dia ditenggelamkan dia. Itu Baik. kalau menurut analisa saya dari hasil pemeriksaan saya. Jadi pada saluran napasnya kita nggak jumpain itu yang namanya
apa namanya, buih halus sukar pecah, kemudian lambungnya juga kita nggak jumpai adanya air, nggak nampak dia. Jadi kemungkinan besar dia sudah mati dulu baru ditenggelamkan. Baik, kemudian apakah ada temuan DNA lain di tubuh korban, Dok? Kalau pemeriksaan DNA itu nanti paling nanti kita serahkan, itu kan nanti kan barang-barang bukti seperti selim tadi, kabel tadi, kemudian batu tadi, itu kita serahkan nanti sama penyidik untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Kita tidak sampai ke pemeriksaan DNA, jadi penyidik nanti yang melakukan itu untuk dikirim ke puslapor. Baik, ini artinya untuk autopsi dari dokter forensik di RS Bayangkara ini sudah semuanya hasilnya dilimpahkan ke penyidik ya, Dok? Ya, semua atau masih ada yang ditunggu juga, Dok? Sama penyidik. Ada pemeriksaan yang ditunggu hasilnya? Kita dahulukan untuk barang bukti itu tadi. Baik. Baik, terima kasih Dr. Indra Syakti Nasution selaku dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara atas informasi dan waktu untuk kami.